Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita buku Wanita dan Mode, pembahasan tentang seputar perhiasan wanita muslimah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan pada kita kesehatan, memberikan pada kita nikmat, memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung. Dan rasa syukur kita kepada Allah, semoga hal ini menambah nikmat Allah kepada kita dan menghilangkan segala mara bahaya, menghilangkan segala musibah yang sampai hari ini kita masih diberikan ujian oleh Allah SWT dengan pandemi virus corona ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu ini akan membuat diri kita tenang, membuat hati kita tentram, tidak terpikirkan, tidak terlalu takut dengan pandemi yang sedang kita hadapi, karena dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka wajib bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, ya, bersyukur, kemudian memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita selama ini. Karena dengan itulah Allah akan mengangkat musibah ini dari negeri kita yang kita cintai, Indonesia, atau dari seluruh belahan negeri yang lain di dunia ini. Saudaraku, ukhti muslimah, para kaum muslimah dimanapun Anda berada, kita sudah masuk bab ke-8, yaitu pembahasan tentang apa yang wajib dipakai seorang wanita. Yang wajib dipakai seorang wanita. Ini termasuk perhiasan dalam golongan yang memang hukumnya wajib. Ya, perhiasan yang wajib dipakai seorang wanita. Tidak kita ragukan bahwasanya yang wajib bagi seluruh wanita muslimah untuk memakai perhiasan yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Apa saja perhiasan yang telah Allah dan Rasul wajibkan? Yang pertama adalah memakai jilbab. Memakai jilbab atau memakai kain kerudung. Ketahuilah saudariku bahwa termasuk bentuk penghormatan Islam yang paling agung terhadap wanita adalah apa yang Allah wajibkan berupa pakaian jilbab atau memakai jilbab. Ini termasuk bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita. Maka memakai jilbab itu bukan bentuk penghinaan atau bentuk mengekang hak asasi wanita, tidak. Tapi justru sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita. Allah telah mewajibkan kepada seluruh wanita muslimah yang telah mencapai usia balik untuk memakai jilbab. Jadi saudariku yang dimuliakan Allah SWT, memakai jilbab itu kewajiban bagi seluruh wanita muslimah yang sudah mencapai usia balik. Dan kewajiban ini sama sekali bukan untuk membatasi kebebasan wanita, tidak.
tapi dalam rangka menjaga kehormatan kaum wanita. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ke belakang di masa-masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka wanita menjadi objek laki-laki, tidak memiliki kehormatan sedikit pun. Ya, wanita dieksploitasi begitu bebasnya. Seorang laki-laki bisa menikahi wanita lebih dari 4. Ya, jadi di masa jahiliyah laki-laki itu boleh punya istri ya lebih dari 4. Jadi menikahi wanita lebih dari 4 itu biasa di masa jahiliyah. Bahkan yang lebih boleh kita katakan lebih buruk, lebih bejatnya, seorang wanita bisa didatangi oleh beberapa laki-laki. Ketika wanita ini nanti hamil, maka si wanita tinggal menunjuk siapa bapaknya, ya, atau diundi. Ini bentuk pernikahan-pernikahan di masa jahiliyah yang menunjukkan pada kita betapa tidak ada rasa hormat kepada kaum wanita di masa itu. Betapa wanita terhina di masa-masa sebelum datangnya Islam. Nah, setelah Islam datang, maka Islam mengangkat derajat kaum wanita. Islam menjaga kehormatan wanita. Bagaimana wanita, ya, seorang laki-laki ketika menikah dengan wanita tidak boleh lebih dari 4. Kemudian bagaimana wanita dijaga kehormatannya. Tidak boleh wanita itu memiliki suami lebih dari 1. Ya. Itulah keindahan Islam. Termasuk dalam bentuk penghormatan Islam mewajibkan wanita memakai jilbab. Karena dengan memakai jilbab sehingga menutupi seluruh tubuhnya akan menjaga kaum wanita dari pelecehan kaum laki-laki. Maka saudaraku, bahwa kewajiban memakai jilbab adalah kewajiban yang membawa kebaikan bagi seluruh wanita muslimah. Apa dalilnya bahwa memakai jilbab ini adalah sebuah kewajiban? Dalilnya tertuang dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika, wa banatika, wa nisa'il mu'minina, yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman. Perhatikan, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, yang pertama istrimu, anak-anak perempuanmu, ini yang kedua, dan yang ketiga kepada istri-istri orang yang beriman, kita semua. Apa? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, menurunkan, memakai jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu. Allahu Akbar. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hikmah dari ayat ini, Allah mewajibkan jilbab bagi istri Rasul, bagi anak-anak Rasul, dan seluruh wanita kaum mukminin agar mereka lebih dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Jadi jelas bahwa kewajiban jilbab untuk menjaga kehormatan kaum wanita. Ayat ini dalil yang sangat jelas bahwa wanita muslimah wajib memakai jilbab. Perintah wajib dia pakai jilbab ini datangnya dari Allah. Datangnya dari siapa? Dari Allah langsung. Maka jangan kita hiraukan ocehan sebagian kalangan ya, yang mengatakan jilbab itu budaya Arab, jilbab itu nggak sesuai dengan iklim tropisnya negara kita Indonesia. Ini jelas-jelas penentangan terhadap ayat. Jelas-jelas tindakan yang mengingkari kewajiban jilbab yang itu langsung Allah yang menyebutkannya di dalam Al-Quran. Maka kalau kita mengingkari kewajiban jilbab ini bentuk kekufuran. Ya, ini bahaya, tidak boleh. Ya. Tidakkah kita mencontoh generasi wanita di zaman Rasul SAW, generasi wanita sahabiat. Ketika ayat ini turun, yang memerintahkan wahai Nabi katakan kepada istrimu,
anak perempuanmu, istri-istri orang beriman. Ketika ayat ini turun, maka para wanita di zaman Nabi SAW mereka tanpa pikir panjang, mereka tanpa menunda-nunda langsung menarik tirai-tirai yang ada di rumah mereka untuk dijadikan jilbab. Ummu Salamah menuturkan, ketika turun firman Allah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka para wanita kaum Ansor keluar dari rumah mereka seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak hitam karena kain kerudung mereka. Aisyah mengatakan, semoga Allah merahmati para wanita kaum Muhajirin. Ketika turun firman Allah, hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Maka mereka menyobek kain tirai, gorden, ya. Kemudian mereka menjadikannya sebagai kerudung. Allahu Akbar. Ini gambaran wanita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat turun tentang kewajiban jilbab, maka mereka tidak pikir panjang lagi. Ini Allah yang memerintahkan. Ya, ibaratnya mereka memiliki pengagungan yang besar kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Allah yang mewajibkan, maka tidak ada kata untuk pikir-pikir. Allah yang mewajibkan, tidak ada kata untuk menunda-nunda. Maka mereka langsung menarik tirai-tirai rumah mereka untuk dijadikan apa? Jilbab. Allahu Akbar. Betapa cepatnya wanita di zaman Rasul SAW dalam menyambut perintah Allah. Berbeda dengan wanita-wanita di zaman kita sekarang. Ketika Allah jelas mewajibkan kewajiban A, masih ada yang keberatan. Pikir-pikir. Allah mewajibkan jilbab, pikir-pikir dulu. Nanti saja kalau sudah haji. Ya, sebagai wanita muslimah ketika diperintahkan berjilbab alasannya nanti kalau sudah haji, atau nanti kalau sudah punya cucu, atau nanti ketika umur 40, ya. Nanti tidak akan terlaksana. Maka saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kewajiban yang Allah langsung perintahkan atau Rasul yang perintahkan, jangan menunda-nunda. Karena ucapan seorang mukmin, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya ucapan seorang yang beriman, apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, dia akan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dalil dari hadis tentang kewajiban jilbab, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para wanita pergi ke tempat pelaksanaan sholat Id. Para wanita berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Maka Rasulullah SAW bersabda, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya memakaikan, meminjamkan jilbab kepadanya. Segi pendalilan dari hadis ini, bahwa kebiasaan di kalangan para istri sahabat adalah memakai jilbab ketika keluar rumah. Ya. Di dalam acara momen besar, yaitu pelaksanaan sholat hari raya, sholat Id, Nabi mengatakan, hendaklah kalian itu keluar untuk berangkat ke tempat sholat Id. Kemudian ada seorang wanita yang bertanya, wahai Rasulullah, saudari kami ada yang nggak punya jilbab. Maka Rasulullah mengatakan, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya memakaikan, meminjamkan jilbab kepadanya. Allahu Akbar. Hal ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa wanita di zaman Nabi, mereka malu kalau keluar rumah tidak pakai jilbab. Mereka malu kalau keluar rumah tidak menutup rambutnya, badannya, ya, dengan kain-kain yang menutup aurat mereka. Sampai mereka nanya, saking semangatnya pingin hadir di lapangan sholat Id, saudari kami ada yang nggak punya jilbab. Kata Rasul, pinjamkan. Ya. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang mereka keluar rumah tanpa memakai jilbab, merasa bangga, merasa apa? Cantik kalau tidak pakai jilbab. Ya, seolah-olah mereka ingin mengatakan kepada kaum laki-laki, lihat saya, tengok saya nih, saya tidak pakai jilbab. Nih, telinga saya lihat, nih, badan saya lihat. Seperti itu. Tapi wanita di zaman Rasul enggak. Wahai Rasul, ada di antara kami yang tidak memiliki jilbab. Padahal mereka ingin keluar sholat Id. Rasulullah memberikan solusi, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya.
Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, contohlah generasi wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik yang Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatin ariyatin, mumilatin ma'ilatin, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujada min masirati kada wa kada. Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Ya, Rasulullah mengatakan ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, sekelompok kaum yang mempunyai pecut, ya, seperti buntut sapi. Dengan pecut itu dia memukul manusia. Ini kelompok pertama, dia punya pecut, yang dengan pecut itu mereka memukul kepada manusia. Mereka pukulkan kepada manusia. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapati baunya surga. Padahal baunya surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis yang kedua ini menerangkan pada kita bahwa wanita itu wajib memakai jilbab. Karena Rasulullah SAW mengabarkan ada dua golongan di kalangan umatku ini, termasuk penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Yang Rasulullah menyebutkan di antara yang kedua adalah apa? Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya para wanita berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tapi seolah-olah tidak menutup aurat. Ya. Pakai baju tapi tidak sempurna. Masih ada yang kelihatan auratnya. Pakai baju cuma sampai apa? Pahanya kelihatan dari lutut ke bawah. Pakai baju kelihatan kepalanya, rambutnya. Ini berpakaian tapi telanjang. Atau ada juga yang berpakaian tapi tipis, menampakkan aurat. Atau berpakaian tapi ketat, menampakkan bentuk tubuh. Ini termasuk dalam sabda Nabi, dua golongan yang belum pernah aku lihat. Di antaranya adalah kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagai punuk unta. Ya. Maka kita berlindung dari hal yang demikian. Yang ketiga, dalil ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Ijma, kesepakatan para ulama, merupakan dalil yang disepakati sebagai dalil yang bisa dijadikan sandaran hukum. Karena umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. La tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan berkumpul dalam suatu kesesatan. Tidak akan bersepakat dalam satu perkara yang memang kesesatan. Tidak mungkin. Maka ketika ulama sudah ijma, sepakat, dijadikan sebagai sandaran hukum dalam hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu usul fikih ada dalil muttafaq. Ya, al-adillah al-muttafaqah. Dalil-dalil yang memang disepakati sebagai dalil untuk jadi sandaran hukum. Satu, Al-Quran. Ini dalil muttafaq. Dalil yang disepakati. Kedua, hadis Nabi. Ini pun dalil yang disepakati. Tidak ada perselisihan. Bahwa Quran, hadis harus dijadikan sandaran hukum. Yang ketiga, dalil ijma. Kesepakatan para ulama. Apa saja kesepakatan para ulama tentang masalah jilbab? Imam An-Nawawi, kami nukilkan di sini, Imam An-Nawawi beliau mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwa wanita terlarang menampakkan wajahnya ketika keluar rumah. Imam Ibnu Hazm mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa rambut wanita dan badannya selain wajah dan tangannya adalah aurat. Adalah aurat. Jadi kaum muslimin sepakat, kata Imam Ibnu Hazm, wanita kalau keluar rumah itu tidak boleh menampakkan rambutnya. Ya, menampakkan badannya.
kecuali wajah dan tangan saja. Ini menunjukkan bahwa wanita wajib pakai jilbab dengan kain yang menutupi tubuhnya. Tidak boleh dia keluar, rambut kelihatan. Tidak boleh dia keluar, badan kelihatan. Karena itu kalau sudah menjadi kesepakatan para ulama, kita wajib menerima kewajiban ini, yaitu memakai jilbab yang menutupi tubuh kita semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Jika perkaranya sudah jelas bahwa jilbab adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, maka apakah kita masih berani untuk meninggalkan kewajiban ini? Atau malah mencari-cari alasan agar kewajiban jilbab ini bisa menjadi gugur? Demi Allah, wahai saudariku, seorang muslim bukanlah yang merasa berat ketika ada perintah dan seruan dari Allah. Namun seorang wanita muslimah yang sejati adalah yang selalu menjawab dan menyambut seruan perintah Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Jadi wanita muslimah yang sejati bukan wanita muslimah yang hanya rajin ibadah, tapi wanita muslimah yang sejati adalah yang menyambut perintah Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Jadi kata Allah apa? Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan ajakan Allah dan Rasul. Yang nggak boleh kita menolak. Karena kewajiban ini adalah kewajiban yang membawa kebaikan untuk menjaga kehormatan kaum wanita. Saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada yang bertanya, apa sih keutamanya pakai jilbab? Kenapa saya harus pakai jilbab? Saya dapat apa kalau saya melaksanakan perintah kewajiban pakai jilbab? Karena manusia zaman sekarang kan bedanya dengan generasi dulu. Kalau generasi manusia yang hidup di zaman Rasul, kalau ada perintah mereka nggak mikir-mikir, saya dapat manfaat apa, ya, saya dapat faidahnya apa, enggak, langsung dilaksanakan. Kalau manusia di zaman kita sekarang, ketika ada perintah kewajiban dalam agama masih timbang-timbang dengan apa manfaatnya. Saya dapat kebaikan apa nih kalau saya laksanakan kewajiban perintah pakai jilbab? Nah ini, kalau zaman dulu tidak ada pikir-pikir. Selama yang merintahkan Allah dan Rasul, tidak mungkin, ya bahasa kasarnya tidak mungkin Allah dan Rasul itu menjerumuskan kita. Selama itu perintah, pasti ada kebaikan. Tapi manusia zaman sekarang, ketika perintah Allah dan Rasul datang, mereka masih mikir-mikir, bahkan bertanya, apa keutamaannya? Apa kelebihan manfaat yang saya dapat kalau pakai jilbab? Kalau Anda bertanya seperti itu, maka dengarkan jawabannya. Sangat banyak keutamaan wanita memakai jilbab. Di antaranya, satu, bentuk ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar. Manfaat faidah apa yang paling besar? Kecuali ketika seorang muslim dan muslimah taat kepada Allah. Ini bentuk keutamaan yang paling besar dalam setiap perintah. Kalau setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasul kita laksanakan, ini bentuk ketaatan kita. Dan bentuk ketaatan kita ini akan membawa kebaikan bagi seorang muslim dan muslimah. Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Namun yang tidak taat, bermaksiat, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, ketika wanita muslimah mau menerima kewajiban jilbab, berarti dia telah taat kepada Allah. Dia taat kepada Rasul. Keutamaan yang sangat besar. Ketika kita siap untuk taat kepada Allah dan Rasul. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau diperintah atasan kita, bos kita, ya, maka kita akan taat, patuh. Kenapa demikian? Karena ada timbal balik yang kita dapat. Saya rajin, saya taat sama atasan, timbal baliknya apa? Gaji naik, promosi jabatan. Ya, itu keuntungan. Karena kita taat sama pimpinan, sama atasan. Nah, ketika kita taat kepada Allah dan Rasul,
maka Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang muslim dan muslimah yang mau taat kepada Allah dan Rasul. Walaupun bentuk balasannya itu tidak bisa dilihat seperti materi dalam urusan dunia. Kalau kita taat sama pimpinan, kelihatan gaji langsung naik, promosi jabatan. Tapi taat kepada Allah dan Rasul ini ketaatan yang menguji keimanan kita. Balasan yang akan kita terima karena taat kepada Allah dan Rasul jangka panjang, bukan jangka pendek. Akan menghantarkan kita ke dalam surganya, mendapatkan pahala yang banyak dan seterusnya. Yang kedua, keutamaan memakai jilbab bagi wanita muslimah ini bukti keimanan. Karena Allah menyerukan perintah memakai jilbab dengan kata-kata mukminah. Wa nisa'il mu'minin. Hendaklah wanita-wanita yang beriman menurunkan jilbab-jilbab mereka. Dipanggil wanita yang beriman. Jadi kalau kita menyambut seruan memakai jilbab, berarti kita sudah membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Sekelompok wanita dari Bani Tamim menemui Ummul Mukminin Aisyah dan mereka memakai pakaian yang tipis. Maka Aisyah berkata, jika kalian para wanita yang beriman, maka pakaian yang seperti ini bukanlah pakaian wanita beriman. Namun jika kalian wanita yang tidak beriman, maka bersenang-senanglah dengan pakaian itu. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita mengaku wanita muslimah, kita mengaku wanita beriman, pakai jilbab. Buktinya Aisyah apa? Ketika ngelihat sekelompok wanita bajunya tipis, kelihatan kulit tubuhnya, apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, kalau kalian wanita beriman, pakaian wanita beriman itu bukan kayak begini. Tapi kalau kalian bukan wanita beriman, senang-senanglah dengan pakaian tersebut. Ini bisa kita katakan kepada wanita-wanita muslimah. Ini bisa kita katakan kepada wanita-wanita zaman sekarang. Yang membuka auratnya, yang tampil di depan umum dengan menampakkan rambutnya, kelihatan lehernya, kita katakan, kalau kamu wanita beriman, pakaian wanita beriman bukan seperti ini. Tapi kalau kamu bukan wanita yang beriman, bersenang-senanglah dengan pakaian tersebut dan tunggulah azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memakai jilbab bukti nyata bagi wanita yang beriman. Anda harus buktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasul dengan cara memakai jilbab. Yang ketiga, jilbab itu lambang kesucian. Allahu Akbar. Allah telah menyebutkan bahwa di antara hikmah perintah jilbab adalah sebagai lambang kesucian seorang wanita. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin." Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka isi-isi Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hijab adalah lebih suci bagi hati kaum mukminin dan mukminat. Lantas masih adakah yang meragukan kewajiban ini? Jilbab lambang kesucian wanita muslimah bahwa mereka menjaga kehormatan. Bagaimana dengan kenyataan sekarang banyak wanita pakai jilbab tapi tidak menjaga kehormatan, masih tetap bermaksiat? Itu kan berarti jilbab itu bukan parameter patokan kesucian iman seseorang. Kita jawab, apa yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah, kasus-kasus wanita muslimah pakai jilbab tapi melakukan pencurian, wanita muslimah pakai jilbab tapi masih bermaksiat, ya, berpacaran dan lain-lain, ini adalah kesalahan yang dilakukan personal. Tidak bisa membuat cacat syariat jilbab. Jadi kalau Allah dan Rasul membuat syariat, menentukan satu hukum, kemudian ada yang melaksanakan hukum tersebut tidak sesuai aturan, jangan disalahkan hukum syariatnya, tapi salahkan pelakunya. Islam melarang pencurian, tertulis dalam Quran. Wanita, laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini hukum. Tapi ternyata dalam praktek kenyataan ada yang melakukan. Dari kalangan orang Islam, apakah kita katakan Islam jelek, hukum Islamnya jelek? Tidak. Yang kita salahkan pelaku personalnya, tapi tidak boleh menyalahkan tentang hukum syariatnya. Karena hukum syariat pasti baik.
Jilbab kewajiban bagi wanita muslimah, pasti baik. Ketika dalam pelaksanaan ada yang menodai syariat hukum jilbab, mereka pakai jilbab tapi mencuri, mereka pakai jilbab tapi melakukan maksiat, ini tidak boleh kita salahkan hukum jilbabnya, tapi yang kita salahkan pelaku yang melakukan kesalahan tersebut. Ya. Yang keempat, keutamaan memakai jilbab. Jilbab itu bisa menjaga kehormatan. Islam menganjurkan seluruh umatnya agar menjaga kehormatan diri, terutama bagi kaum Hawa yang mana kehormatan diri mereka adalah barang berharga yang harus dijaga. Ya, saudariku wanita muslimah dimanapun Anda berada, ketika kita memakai jilbab, ini sama saja kita menjaga kehormatan diri kita. Sama saja kita menjaga diri kita dari gangguan orang-orang yang melihat. Ya. Hidup di zaman sekarang, menjaga kehormatan adalah satu hal yang sulit. Ketika banyak laki-laki yang tidak menjaga mata-mata mereka, ketika banyak laki-laki yang ingin menikmati keindahan wanita, maka kita sebagai wanita muslimah harus menutupi bagian tubuh kita. Harus menutupi keindahan yang kita miliki. Tidak boleh kita tampakkan kecuali kepada suami. Ya, tidak boleh kita tampakkan kepada laki-laki sembarang orang. Maka memakai jilbab itu menjaga kehormatan. Dan sudah banyak kasus-kasus pelecehan dan lain-lain karena tidak pakai jilbab. Mereka menampakkan aurat. Jadi orang-orang yang buka aurat, wanita-wanita yang menampakkan aurat mereka tidak menutup aurat, itu kan seolah-olah lihat nih saya. Mereka para wanita yang keluar rumah pakai you can see. Ya, you can see, kamu dapat melihat. Nah, kan gitu. Seolah-olah apa? Wanita itu yang pakai you can see itu mengatakan, lihat saya ini tubuhnya indah. Maka orang yang pakai jilbab justru dia menjaga kehormatannya, menjauhkan mata laki-laki dari berpikir yang macam-macam. Karena itu wanita muslimah, hendaklah kita selalu minta doa kepada Allah agar kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Yang Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gida. Ya Allah, sungguhnya aku mohon petunjuk, minta ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Yang terakhir, keutamaan memakai jilbab. Jilbab adalah penutup aurat. Allah mengabarkan tentang nikmat pakaian sebagai penutup aurat badan. Allah SWT berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yatadakkarun. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi Allah menurunkan nikmat pakaian, salah satu fungsinya pakaian itu menutup aurat. Jadi fungsi pakaian kan satu, menutup aurat. Kedua, menjaga dari cuaca, panas, dingin. Ya. Yang ketiga, pakaian itu sebagai perhiasan. Jadi kalau kita berpakaian, kita harus terpenuhi ini. 3 tujuan memakai baju. Menutup aurat. Dan ulama sepakat aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu saja. Jadi badannya semua itu harus ditutup. Jadi pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat kita ini bukan pakaian. Dan pakaian wanita muslimah kan ada 3. Pakaian di luar rumah, pakaian di dalam rumah, dan pakaian di kamarnya. Pakaian di luar rumah ini yang dikatakan oleh para ulama harus tertutup, menutupi seluruh badan wanita muslimah. Kecuali yang dikecualikan. Pakaian di dalam rumah bersama mahram. Maka pakaian-pakaian yang menutup aurat-aurat boleh menampakkan bagian tubuh yang menerima perhiasan atau anggota wudhu. Jadi kita pakai daster wanita muslimah boleh kelihatan tangannya, tidak ada masalah. Ya, karena ini di depan mahram, sesama mahram. Batasan wanita memakai baju adalah baju-baju yang menutupi aurat-aurat yang berat, yang boleh menampakkan anggota wudhu saja. Ini pakaian di dalam rumah. Pakaian di kamar bersama suaminya ini bebas, tidak ada aturan. Ya, maka wanita muslimah ketika Anda keluar, jadikan baju kita benar-benar menutupi aurat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yang dikecualikan.
Imam Ar-Razi mengatakan para ahli tafsir telah sepakat bahwa maksud perhiasan di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Maka jilbab yang kau pakai wahai wanita muslimah adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Dengan memakai jilbab engkau mendapat pahala yang berlipat ganda, menjalankan perintah Allah dan menutup aurat. Karena itu saudariku, dengan alasan apa kita masih belum menutup aurat kita dengan jilbab? Apakah kita akan memakai jilbab untuk yang pertama dan yang terakhir? Yaitu ketika kematian sudah menjemput, kita dipakaikan kain putih, kain kafan. Saat itulah kita memakai jilbab yang pertama kalinya dan juga sekaligus yang terakhir. Akankah kita akan memilih pilihan itu, memakai jilbab yang pertama dan yang terakhir? Tentu wanita muslimah tidak seperti itu. Tentu wanita muslimah tidak ingin seperti itu, memakai jilbab yang pertama dan yang terakhir. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah. Masa lalu yang sudah kita lalui, hilangkan, lupakan, tataplah masa depan, berfikirlah lebih maju untuk menjadi wanita muslimah yang lebih baik dengan cara menjalankan perintah Allah berupa memakai jilbab. Kalau ada yang mengatakan saya belum siap, hidayah belum menyapa, tunggu apa lagi? Hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Saya belum siap, pakai jilbab panas. Tentunya kalau kita menjalankan perintah pasti ada perjuangan. Anggaplah panas di awal-awal, lama-lama kita akan terbiasa. Maka wanita muslimah, jangan sampai kita menjadi wanita yang merugi memakai jilbab untuk yang pertama dan yang terakhir, kemudian kita disiksa oleh Allah SWT di nerakanya. Karena Rasulullah mengatakan dua kelompok penghuni neraka, yaitu mereka yang memakai pakaian tapi telanjang. Akankah kita seperti ini? Akankah kita akan menyesalnya nanti di akhirat? Tidak ada penyesalan di akhirat. Di akhirat adalah hari pembalasan. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Tidak ada lagi penyesalan untuk bertaubat, tidak ada. Karena sudah hari kiamat. Sebelum pintu taubat tertutup, sebelum penyesalan kita datang di kemudian hari di akhirat nanti, bertaubatlah sekarang wahai wanita muslimah agar kita menerima kewajiban dari Allah dan Rasul ini, yaitu memakai jilbab. Jangan dengarkan pendapat sebagian orang mengatakan jilbab tidak wajib. Jilbab itu adat kebiasaan orang Arab. Tidak. Ayatnya jelas, Al-Quran. Hadisnya jelas dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, buktikanlah yang pertama dengan memakai jilbab. Allahu ta'ala alam, wanita muslimah dimanapun Anda berada, ini kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang yang wajib dipakai oleh seorang wanita muslimah, yaitu memakai jilbab. Selanjutnya kita beri kesempatan pada para pemirsa yang ingin berinteraktif. Namun sebelum itu, simaklah jeda berikut ini. Baik, wanita muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita berinteraktif, tanya jawab. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan yang tadi sudah kami sampaikan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV Anda. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama dari saudara Ibnu Kemal di Cikarang. Bismillah, izin bertanya Ustadz, masih banyak kaum muslimah yang hanya menutup jilbab kepalanya, namun tidak menutup kakinya, sehingga masih terlihat pergelangan kakinya. Apakah kaki seorang perempuan bukan termasuk aurat? Kaki seorang wanita muslimah termasuk aurat menurut pendapat yang benar. Ya, tidak boleh ditampakkan sedikit pun kakinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka wanita muslimah ketika keluar, dia tetap harus menutup kakinya dengan cara apapun. Dengan cara misalkan ujung roknya, ujung gamisnya itu dibuat lebih panjang sehingga menutupi kaki, atau dengan cara memakai alas kaki berupa kaos kaki atau sepatu sehingga menutupi kakinya. Ya, jadi sekali lagi, kaki wanita muslimah termasuk aurat yang tidak boleh ditampakkan. Pertanyaan berikutnya dari Pemulailah di Cikarang. Bagaimana cara mengajarkan anak agar dari kecil sudah cinta dan menyukai memakai jilbab?
Dan kapan boleh menyuruh anak untuk menggunakan jilbab? Untuk membiasakan anak perempuan kita pakai jilbab, maka yang pertama, contohkanlah dari mulai ibunya. Seorang ibu ketika memiliki anak perempuan, dia harus menjadi teladan bagi putri-putrinya. Seorang ibu ketika ingin putrinya memakai jilbab, maka si ibu ini pun harus mencontohkan pakai jilbab terlebih dahulu. Ketika seorang ibu sudah biasa memakai jilbab, bahkan keluar rumah selalu pakai jilbab, sampai keluar pintu rumah saja di teras pakai jilbab, anak akan melihat. Anak kecil itu sifatnya meniru. Dia akan meniru perbuatan yang dilakukan orang dewasa. Apa yang dilakukan oleh orang dewasa dianggap benar oleh anak kecil. Maka kalau ibu biasa memakai jilbab itu dianggap benar oleh anak kecil. Anak yang melihatnya. Maka dari itu, jadikanlah teladan yang utama dalam mengajarkan memakai jilbab kepada anak-anak, orang tuanya dulu. Ibunya dulu. Setelah ibunya memakai jilbab, anak akan mencontoh dengan sendirinya tanpa diperintah. Kemudian biasakan pula anak itu kalau keluar pagar rumah, buat peraturan, pijakan kepada anak, bila kamu keluar pagar harus pakai jilbab. Atau ketika akan melakukan jalan-jalan naik motor, tanamkan pijakan pada anak perempuan, kita tidak akan jalan naik motor atau naik kendaraan kecuali kamu pakai jilbab. Dengan demikian, maka kebiasaan ini akan terbentuk dalam satu keluarga, sehingga mereka cinta jilbab, sampai besar mereka akan memakai jilbab dengan patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Nah, kita sambut, ada telepon yang masuk. Baik. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ya, saya ibu Birna dari Aceh. Ya. Dari Aceh. Dari Aceh. Silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, apakah pakaian wanita muslimah itu hitam, jilbab hitam, baju hitam, kaos kaki hitam? Apakah harus begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti muslimah, saudari kita, seorang ibu dari Aceh, beliau bertanya apakah pakaian wanita muslimah itu harus serba hitam? Gamisnya hitam, jilbabnya hitam, kaos kakinya hitam, ya, kacamatanya hitam, tasnya hitam kalau boleh ditambah. Jawabannya tidak harus. Pakaian wanita muslimah tidak harus hitam-hitam. Walaupun kita katakan memakai baju wanita muslimah hitam suatu yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Tadi sudah kita baca, wanita-wanita muslimah mereka keluar rumah seolah-olah seperti burung gagak yang berjalan. Burung gagak itu kan hitam, ya. Kemudian kenapa juga hitam itu lebih baik? Karena hitam itu lebih menutup aurat. Dengan hitam, kulit wanita muslimah tidak akan kelihatan. Apakah ini berarti harus hitam? Tidak harus, boleh. Kaos kakinya putih, ya, yang penting ketutup aurat. Bajunya bukan hitam, misalkan coklat tua, boleh. Tidak harus hitam. Dan nanti akan kami bahas bagaimana busana muslimah, busana wanita muslimah dari sisi warnanya. Akan kita bahas dari sisi warnanya. Tidak harus hitam. Ya, boleh kita memilih warna yang lain selama tujuan memakai jilbab itu tercapai, yaitu tertutupnya aurat. Demikian jawaban dari kami bagi ibu yang berada di Aceh. Ya, silakan ada penelpon berikutnya. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan pesan singkat berikutnya. Ustadz mohon memberikan nasihat kepada kaum muslimah yang sudah berjilbab panjang dan berniqab. Ketika melihat ada saudari muslimahnya yang baru mengaji, terkadang muslimah ini masih menggunakan pakaian pulang dari kerja, bukan jilbab panjang atau niqab. Namun sayangnya kaum muslimah yang sudah mengaji dan berkerudung panjang, mereka melihat kaum muslimah yang baru ngaji ini dengan sinis dan tidak didekati ketika mengaji. Mohon nasihatnya Ustadz dari hamba Allah di Bekasi. Ya, wanita muslimah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah diberikan hidayah dengan memakai jilbab yang lengkap,
jilbab panjang sambil menutup wajah kita sudah diberikan hidayah untuk bisa menerima memakai cadar, memakai jilbab panjang, maka jangan memandang sinis wanita-wanita yang sudah berusaha untuk memakai jilbab. Tidak memandang sinis berarti kita harus ramah, berarti kita harus mengucapkan salam dan merangkul mereka. Bukan menganggap mereka tidak dosa. Ya, salah ya. Kadang-kadang di kalangan kita ada statement pendapat jangan memandang sinis orang yang nggak pakai jilbab. Ya, jangan memandang dosa. Ini kalau kalimat ini digunakan secara umum, ini parah. Parahnya apa? Berarti kita jangan mengingkari kemungkaran. Tetap kemungkaran harus diingkari. Tetap dengan hikmah. Wanita yang belum memakai jilbab secara lengkap, masih pakai celana misalkan ketat, dirangkul. Dengan tetap pengingkaran dalam hati bahwa perbuatan itu salah. Kalau ucapan jangan memandang dosa orang yang nggak pakai jilbab sebagai bentuk tidak ada pengingkaran, ini salah. Tetap harus ada pengingkaran. Bahwa pakaian seperti itu salah. Tentunya dengan cara yang hikmah. Kita rangkul dulu, kita ajak dari mana Mbak? Rumahnya di mana? Oh, alhamdulillah bisa ikut mengaji. Seperti itu, tersenyum, kita tampakkan. Walaupun dia pakai cadar, orang senyum, itu akan kelihatan. Ya, laki-laki saja kalau ketemu wanita bercadar, disenyumin, ketahuan, oh dia lagi senyum sama saya. Artinya harus ada sikap lembut kepada wanita-wanita yang baru mengenal hidayah. Dengan tetap kita mengingkari dalam hati kita bahwa si mbak ini yang baru mengaji pakaiannya salah. Ya, dan kita berusaha untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Demikian. Nah. Ya, ada pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat atau telepon. Pesan singkat pertanyaannya masih tidak sesuai pembahasan, ya. Baik, kita jawab yang di luar tema, tidak ada masalah. Yang pertama dari Bita, saya Bita dari Cikarang. Bolehkah menggabungkan puasa di bulan Zulhijjah dengan hutang puasa qadha saat menyusui dulu? Saudariku yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita menggabungkan puasa, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Tidak bolehnya menggabungkan puasa sunnah dengan puasa qadha, itu tidak boleh. Kalau kita menggabungkan puasa sunnah Zulhijjah dengan puasa qadha, maka hal itu dilarang, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sejenis. Puasa qadha bayar hutang adalah jenis puasa tersendiri. Puasa Zulhijjah jenis puasa tersendiri. Kalau masing-masing punya jenis ibadah tersendiri, maka tidak boleh digabung, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ummu Gumaiso di Sumedang. Ustadz, apa warna jilbab terbaik? Apakah khimarnya harus panjang dan lebar, menjulur sampai betis? Jazakallahu khairan. Dari Ummu Gumaiso di Sumedang, warna jilbab terbaik, ya. Tidak ada ketentuan harus warna jilbabnya A. Secara dalil itu tidak ada ketentuan harus A, ya. Umumnya yang dipakai di zaman para sahabat, di wanita-wanita yang hidup di zaman Rasul, mereka memakai yang hitam. Kenapa hitam? Karena lebih menutup aurat. Dan hitam itu kan ya lebih bisa dipakai cocok untuk bawahan gamis apapun, ya. Jadi hitam itu kalau orang bilang elegan. Kelihatannya hitam itu elegan, dan kalau pakai hitam itu tidak perlu mencocokkan dengan warna lain karena memang hitam itu elegan, akan sesuai. Ya, laki-laki kalau celana panjang hitam atasannya apapun akan cocok. Ya, itulah alasan kenapa ya hitam, dan wanita para sahabat juga memakai hitam karena memang lebih menutupi aurat. Bukan berarti dilarang warna yang lain. Nanti akan kami nukilkan. Ya, Aisyah pernah memakai baju bukan dengan warna hitam. Apakah himarnya juga harus panjang sampai menjulur sampai betis? Tidak harus, selama bisa menutupi dada dan bokong. Ya, menutupi dada dan bokong, maka sudah tercapai tujuan dari memakai jilbab. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memakai hijab ketika harus bekerja di tempat yang becek atau sawah?
Ya, memakai jilbab ketika kita kerjanya di tempat becek atau sawah tetap memakai jilbab yang menutup aurat kita. Ya, walaupun ujungnya nanti ujung gamis kita kena becek. Tempat yang setelahnya akan membersihkannya. Kita terjun ke sawah, ujung gamis pasti becek. Jilbab pasti kena. Nanti ketika jalan pulang ke rumah melewati jalan-jalan yang kering, tidak becek, maka itu menjadi pembersih dari ujung-ujung gamis kita yang terkena becek. Ya tidak ada masalah dan tidak ada perbedaan. Kalau kerja di tempat becek berarti pakai celana, tidak. Atau pakai apa misalkan, ya APD, tidak, ya. Tetap sama aturannya. Nah. Ya, baik, inilah para pemirsa yang berkat Allah SWT, akhir perjumpaan kita di kajian pagi hari ini. Ya, sudah kurang lebih 1 jam kita membahas pembahasan perhiasan wanita muslimah dengan mengambil rujukan buku kami yang berjudul Wanita dan Mode. Ikuti terus pembahasan ini sampai tuntas pembahasannya, dan bagi yang belum memiliki bukunya untuk bisa segera membelinya di Ahsan Store, ya. Semoga dengan pembahasan perhiasan wanita muslimah membuka cakrawala kita, wawasan kita bagaimana seharusnya wanita muslimah berhias sesuai dengan perspektif pandangan Islam. Wallahu alam, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.